Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Madani dengan NIM akhir 150. Halo teman-teman ekonomi muda, siap-siap kita bakal bahas topik-topik penting soal ekonomi Indonesia. Tapi tenang, kita bahas dengan santai, biar belajar itu nggak bikin ngantuk. Yuk kita mulai. 1. Apa sih tujuan pembangunan ekonomi daerah dan masalahnya apa? Tujuannya sih mulia banget ya, biar semua daerah di Indonesia itu bisa maju bareng, nggak cuma kota besar doang. Jadi ada jalan, sekolah, rumah sakit, sampai internet lancar di desa. Masalahnya apa sih? 1. Dana belum merata. 2. SDM-nya nggak semua siap. 3. Kadang proyeknya mengkerak karena koordinasi antara pusat dan daerah masih suka miskomunikasi. 1B. Peran APBN dalam ekonomi Indonesia. APBN itu ibaratnya dompet negara. Isinya dari pajak, cukai, dan utang. Terus duit itu dipakai buat apa? Untuk bangun jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. 2. Biaya guru, dokter, bahkan subsidi listrik. 3. Stabilitas ekonomi kalau ada krisis. Tanpa APBN, negara bisa kayak mobil tanpa bensin, mogok. 2. Utang luar negeri dan prospek ekonomi Indonesia. Utang luar negeri itu kayak kita minjem duit buat usaha. Kalau dikelola dengan baik, bisa bikin proyek gede jalan. Posisinya bisa bangun jalan tol, bandara, dan lain-lain. Tapi kalau kebanyakan, bunganya bisa nyakitin APBN. Prospeknya gimana? Selama kita pakai utang buat hal produktif dan dijaga supaya nggak kelewatan, ekonomi Indonesia masih punya peluang tumbuh keren. 3. Peran pertanian bagi ekonomi Indonesia. Pertanian itu fondasi penting. 1. Banyak masyarakat hidup dari sini. 2. Pasokan makanan nasional tergantung pertanian. 3. Ekspor kita juga banyak dari sawit, karet, dan kopi. Jadi jangan anggap remeh sektor ini. Kalau pertanian sejahtera, negara juga kuat. 4. Kesenjangan ekonomi dan pengangguran. Kesenjangan tuh kayak jurang, ada kaya banget, ada yang susah makan. Penyebabnya apa sih? 1. Akses pendidikan dan lapangan kerja nggak merata. 2. Perusahaan besar numpuk di kota. 3. Digitalisasi belum sampai semua daerah. Solusinya apa sih? Solusinya adalah 1. Pemerintah dorong investasi di daerah. 2. Latih anak muda jadi tenaga kerja siap pakai. 3. Bangun usaha kecil dan kooperasi biar rakyat bisa mandiri. 5. Dampak perdagangan internasional. Positifnya, ada produk kita bisa dijual ke luar negeri, devisa masuk. 2. Barang luar juga jadi lebih mudah diakses dan lebih murah. Negatifnya ada 1. UMKM lokal bisa kalah saing. 2. Kita jadi terlalu tergantung impor, misalnya bahan pangan atau teknologi. Intinya kita perlu pintar-pintar mengatur supaya perdagangan bikin ekonomi makin kuat, bukan bikin tumbang. Nah, itu tadi pembahasan singkat tapi padat dan asik soal ekonomi Indonesia, mulai dari pembangunan daerah sampai perdagangan dunia. Semoga makin ngerti ya